Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Gimana nih, udah pada sarapan belum? Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang Faktor perlindungan dan penegakan hukum. Saya Gatan Yafi Adiba. Saya Adelia. Saya Nadinda Putri Nitam. Halo, aku Salma Habibah. Teman-teman, ikutin video penjelasan kami yuk. Dari tadi aku nih baca tentang faktor perlindungan dan penegakan hukum, tapi aku nggak ngerti apa sih perlindungan itu. Nadine, jadi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, gitu. Kalau penegakan hukum sih itu apa? Kalau penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata. Itu adalah. Tadi kan faktor perlindungan dan penegakan hukum. Nah, faktornya ada berapa sih? ini di LKS terdapat 5 faktor. Pertama, adanya faktor hukumnya. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Yang keempat, faktor masyarakat. Dan yang terakhir, ada kebudayaan. Untuk pemahaman lebih lanjut, Yuk, simak video ini. Faktor perlindungan dan penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Menurut Suarjono Sukanto, ada beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor hukumnya. Semakin baik suatu peraturan hukum atau undang-undang akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi konsep keberlakuan berdasarkan yuridis, sosiologis, filosofis, dan futuristik. Yang pertama itu berlaku secara yuridis. Artinya, keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Dan kedua yaitu berlaku secara sosiologis. Artinya, peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan. Yang ketiga itu berlaku secara filosofis. Artinya, peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Dan yang keempat, berlaku secara futuristik atau menjangkau masa depan. Artinya, peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama atau bukan temporer, sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum. 2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai peran dan kedudukan. Penegak hukum terdiri dari A. Pihak-pihak yang menerapkan hukum. Misalnya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat. B. Pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislatif dan pemerintah. Peranan penegak hukum sangatlah penting, karena penegak hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terkait pada hukum saja. Tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena beberapa hal berikut. A. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. B. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dalam perkembangan dalam masyarakat,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. C. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan. D. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. 3. Faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Yang keempat, ada faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sebab itu, masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi hal berikut, yaitu A. Adanya pengetahuan tentang hukum. B. Adanya penghayatan fungsi hukum. C. Adanya ketaatan terhadap hukum. 5. Kebudayaan. Kebudayaan hakikatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa, dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan demikian, suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut yang berperan dalam hukum sebagai berikut. A. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. B. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan. C. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.